Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tadimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Mafiratul Hamdiyah MPD. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yaniyati Ulfah MPDI, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, saya Alfiatur Rizka, program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Imam Hanafi. Nah, di sini ada biografi, perspektif, dan juga hasil dari pemikiran Imam Hanafi. Nah, biografi dari Imam Hanafi ialah Imam Hanafi memiliki nama asli Al-Imam Al-Azam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zu'ato Al-Kufi. Beliau adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka, bukan keturunan hamba sahaya. Beliau termasuk imam madhab kawakan di antara 3 madhab muktabar lainnya, yaitu madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan Hambali. Beliau lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi. Beliau hidup di 2 zaman pemerintah besar, yaitu pemerintah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau adalah generasi Atba' At-Tabi'in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan tabi'in, karena dia pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, yaitu toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari rahimahullah. Wafatnya Imam Abu Hanifah merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam. Beliau wafat di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Banyak para ulama menyebutkan bahwa Imam Hanafi telah meninggal dunia akibat diracuni. Nah, yang kedua di sini ada perspektif dari Imam Hanafi. Setelah menuntut ilmu selama bertahun-tahun, Imam Abu Hanifah mulai mengembangkan pemikiran fikihnya sendiri. Beliau dikenal sebagai seorang mujtahid yang sangat cermat dalam mengkaji dalil-dalil agama. Imam Hanafi memandang fikih sebagai ilmu yang harus berdasarkan pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, fatwa para sahabat, qiyas atau analogi, istihsan, preferensi hukum yang lebih baik, ijma atau kesepakatan ulama, dan urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanifah menggunakan metode ijtihad yang mengedepankan logika dan dialog, di mana beliau menyajikan masalah dalam majelis, mengemukakan pendapat beserta argumentasinya, dan mempertahankan pendapat tersebut dengan dalil serta penalaran yang logis atau masuk akal. Ia juga dikenal sebagai pelopor fikih perkiraan, yaitu mengembangkan hukum untuk kasus-kasus yang belum terjadi agar fikih menjadi lebih luas dan aplikatif. Istihsan menjadi ciri khas mazhab Hanafi yang dipakai sebagai metode alternatif ketika qiyas tidak cukup kuat. Dengan memilih hukum yang lebih sesuai dan mengutamakan kemaslahatan serta tujuan moral syariat, Imam Hanafi juga sangat berhati-hati dalam menerima hadis sebagai dalil. Hanya menerima yang sahih dan mutawatir yang sesuai dengan praktik dan kemaslahatan masyarakat. Secara keseluruhan, pandangan Imam Hanafi terhadap fikih menekankan keseimbangan antara teks syariat dan akal, serta fleksibilitas dalam ijtihad untuk mencapai hukum yang paling tepat bagi masyarakat. Metode ini menjadikan mazhab Hanafi sangat rasional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, yang ketiga di sini yaitu hasil dari perspektif Imam Hanafi. Imam Hanafi sosok ulama besar yang menjadi pendiri mazhab Imam fikih Hanafi. Beliau diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara yang berbeda dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Al-Azam oleh masyarakat karena kelulusan ilmunya dan keluasan ijtihad dan fatwa yang beliau keluarkan.
Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masanya dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Imam Hanafi menghasilkan kontribusi besar dalam ilmu fikih, yaitu antara lain yang pertama, mendirikan mazhab Hanafi yang menjadi salah satu mazhab fikih utama dalam Islam Sunni yang tersebar di berbagai wilayah seperti Irak, Persia, Mesir, Turki, Afghanistan, dan beberapa daerah Asia Tenggara lainnya. Yang kedua di sini hasil kontribusinya yaitu menyusun kitab fikih yang sistematis berdasarkan kelompok-kelompok masalah, mulai dari toharoh, bersuci, dan seterusnya, sebagai upaya pengorganisasian ilmu fikih secara sistematis. Yang ketiga di sini hasilnya mengembangkan metode ijtihad yang luas dengan menggunakan kias atau analogi. Mazhab Hanafi menggunakan prinsip kias atau analogi untuk memperluas prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis kepada situasi yang tidak diatur secara langsung oleh sumber-sumber primer. Ini memungkinkan ulama mazhab Hanafi untuk menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus-kasus serupa yang tidak ada dalam sumber-sumber utama. Istihsan atau preferensi hukum, dan rai, pendapat pribadi, yaitu penggunaan akal dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Mazhab Hanafi mengizinkan penggunaan pendapat pribadi atau rai dalam ijtihad. Hal ini memungkinkan ulama untuk merumuskan dan menyelesaikan hukum berdasarkan pemahaman dan penilaian pribadi mereka yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dengan menggunakan metode ijtihad rai, ia berhasil merumuskan hukum-hukum Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat. Yang terakhir, hasilnya yaitu meninggalkan karya-karya penting seperti Fiqih Akbar Al-Alim wal Muta'alim dan Musnad Fiqih Akbar yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi. Nah, pemikiran-pemikiran beliau kemudian disusun dalam bentuk kitab fikih yang menjadi rujukan bagi para pengikutnya. Mazhab Hanafi yang didirikannya kemudian menyebar dengan cepat dan menjadi salah satu mazhab fikih yang paling berpengaruh di dunia Islam. Secara keseluruhan, Imam Hanafi menghasilkan metode fikih yang rasional, fleksibel, dan sistematis yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.